Kopi dulu dari kameramen Ria Ricis. Mau lagi nggak? Mau lagi? Nggak mau dia. Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sebelum kita memulai video ini, yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Biar kalau ada video-video baru dari gua, kalian ternotifikasi. Satu lagi, buat teman-teman yang belum mempunyai kaos-kaos dari Pratama Tactical kayak gini nih, silakan kunjungi Instagramnya di Pratama_Tactical seperti begini nih. Nah, lu bisa lihat situ, bisa lihat koleksi desain baju dari Pratama Tactical. Selain bahannya yang lembut, nggak gerah, desain-desainnya selalu inovatif mengikuti perkembangan zaman. Jadi silakan masuk ke dalam Instagram dan jangan lupa dibeli. Di video kali ini gue ingin berbincang-bincang dengan salah satu temen gue yang baru saja beberapa bulan ke belakang gue berkenalan sama dia. Gue kenalan dia di lapangan AAIPSC. Dia lagi latihan, gue nimbrung, gue sempat ngeliput kegiatan AAIPSC. Selain itu dia juga sebagai seorang musisi. Dia sering memainkan keyboardnya bersama teman-temannya. Keren, lu mesti lihat dia. Dan dia juga punya akun YouTube. Buat temen-temen yang doyan lihat tembak-tembakan, baik itu airsoft dan lain-lainnya, silakan kunjungi akunnya. Nanti kita akan lihat di dalam video akun YouTube-nya. Setelah itu, terakhir yaitu dia. Dia mendalami airsoft speed kibi. Nah, mau tahu kayak apa airsoft speed kibi itu? Mari kita sambit Om Niko Santoso. Apa kabar Om Niko? Halo Marif, baik. Gimana apa kabar? Udah lama gak ketemu ya, pasca pandemi. Nah, sekarang seperti tadi gue bilang, Om Niko ini punya akun YouTube. Nah, Om Niko, gue boleh tanya nih, dan boleh jelaskan ke teman-teman, di akun YouTube-nya Om Niko itu namanya apa, dan isinya tentang apa tuh Om? Waduh, jadi gak enak nih, ketahuan. Sekarang promosi Om ya. Ya udah, intinya sih, kita lagi bikin channel namanya Behind the Gun. Teman-teman boleh like and subscribe. Isinya adalah tentang dunia menembak. Ya sekarang benar katanya Om Arif. Jadi sekarang itu lagi banyak bikin konten seputar tembak reaksi AIPSC. Tapi ini udah mulai ada tembak reaksi yang IPSC juga sudah mulai masuk nih ke teman-teman API. Basically intinya adalah kita bikin channel tentang menembak. Jadi kita nggak bahas yang lain selain menembak intinya. Sekarang sih konten airsoft yang udah kita bikin sama temen-temen itu tembak reaksi AIPSC, Speed QB gitu. Nanti pengen juga sih bikin yang berbobo milsim gitu. Kayak ada teman kita juga yang Girdu itu. Tapi ya mungkin kita nggak bisa se-advance kayak Om Arif kan, channelnya kan advance banget soal milsim, soal sukir yang menggunakan BDO-nya lengkap, peralatan lengkap. Mungkin kita akan bahas dunia skirmish itu mungkin lebih untuk pengenalan aja sih. Tapi ya kita nggak tahu deh. Tapi so far sih yang kita mau bikin ini masih on plan-nya kalau airsoft itu lebih besar di IPSC sama di Speed QB. Nanti kita akan collab juga sama anak sukir. Lalu kita juga nanti bakal bikin konten IPSC gitu. Sekarang udah mulai ada 1-2 video yang membahas IPSC, jadi tembak reaksi yang api. Tapi kedepannya sebenarnya Behind the Gun ini lebih fokus ke menembak apapun itu. Jadi nanti akan ada panahan, akan ada PCP, kita tembak pakai senapan angin. Kita juga ada bikin konten tentang ketapel, menembak pakai ketapel gitu. Dan kalau ada ide lagi kita akan kembangkan terus. Pokoknya all buat menembak lah channelnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Kopi lagi, biar kagak belibet ngomongnya. Nah Om Niko, berbicara tentang speed kibi, sebenarnya kegiatan speed kibi itu seperti apa sih Om? Dan apa perbedaannya dengan kegiatan airsoft lainnya seperti wargame atau 3-on-3, 5-on-5 kompetisi airsoft? Oke, sebenarnya kegiatan Speed QB seperti apa? Kegiatan Speed QB itu sebenarnya sama kok dengan 3-on-3, dengan Wargame, dengan Sukir, dengan mungkin ada kalau nggak salah ada 5-on-5 juga.
Basicnya sama sih Om Arif. Cuman yang membedakan adalah rules-nya aja sih. Nah, Speed QB itu kan dasarnya ya dia kan turunan dari paintball game. Jadi kalau di luar itu orang main paintball, lalu ada sekelompok orang membuat turunannya di airsoft, menggunakan airsoft, dia nggak gunain paintball. Kalau saya pribadi saya main paintball, cuman ya nggak mendalami dan nggak terlalu sesuka main Speed QB kalau saya. Karena paintball itu pertama di Indonesia yang penting itu lapangannya belum banyak, belum proper. Kedua juga supply untuk peralatan paintball juga belum selengkap airsoft. Lalu kalau saya males bersih-bersihnya juga gitu paintball. Jadi mungkin main paintball untuk fun gitu, tapi untungnya ada Speed QB. Jadi rules dengan paintball 90% sama. Jadi yang mencolok itu kalau ngomongin Speed QB itu adalah pertama kita main speed, sesuai namanya Speed QB. Kenapa? Karena Speed QB itu sebenarnya satu game itu dibahasin 3 menit. Jadi 3 menit ready gitu. Biasanya namanya breakout di awal 5 lawan 5. Begitu dibilang ready langsung breakout, kita main 3 menit, kelar nggak kelar itu dinilai. Jadi sebenarnya Speed QB itu yang serunya itu adalah bagaimana dalam waktu 3 menit kita harus eliminasi teman kita. Musuh kita eliminasi. Nah, menangnya gimana? Speed QB itu menang kalau timnya bisa touchdown benderanya. Jadi di tengah lapangan itu ada bendera tengah, kita mesti capture the flag, lalu kita toss ke tempat lawan. Jadi kasih waktu 3 menit, capture the flag, atau kita keluarin semua lawan kita yang 5 tadi itu. Nah, apa yang mendukung Speed QB menjadi, menurut saya ya, in my opinion, apa yang membuat dia seru dan clean play, karena kita diwajibkan menggunakan tracer. Jadi begitu ada siapapun kompetitor yang kena BB-nya kan mantul, itu marsalnya gampang banget dia ngelihat. Oke, si Niko kena tuh, dikasih waktu 3 detik, 1, 2, 3, Niko nggak ngaku, kita nggak raise hand dan tinggal lapangan, langsung yang kalah timnya. Bayangin, yang kena cuma 1, tapi karena dia nggak ngaku, langsung 5-5-nya dikeluarin dan dianggap kalah timnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman buka di YouTube, di channel kita juga ada sih gameplaynya Speed QB. Itu kalau orang ketembak itu benar-benar jelas banget, ada pantulannya gitu. Atau misalnya kita keluarin misalnya rapid fire, 1, 2, 3, 4, 5 tembakan misalnya, tak gitu. Jadi kalau kena orang itu 1-2 BB yang kena aja langsung jelas gitu. Nah, kenapa? Karena di Speed QB itu walaupun 5 lawan 5, marsalnya itu harus 5 plus 5, jadi 10 marshal. Jadi ibaratnya satu marshal itu akan handle satu player. Nah, di sana yang saya suka. Kenapa? Karena saya dulu pernah ngalamin banget namanya sukir kan, pasti kita jadi ada sedikit kayak apa ya, kayak yang bahasan gitu kan. Tadi kan lu kena gitu. Gue gak kena kok, lu kena gitu. Ya itulah esensinya Speed QB. Jadi kita di lapangan udah gak ngomongin lagi tuh, lu tadi kena, lu gak ngaku, lu udah gak bisa. Kenapa? Karena kalau lu kena, yang bawel bukan kita, yang bawel marsalnya gitu Om. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan Speed QB itu mengutamakan speed. Dalam 3 menit kita harus win the game. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, ada satu lagi. Di Speed QB itu tidak boleh ada secondary weapon atau secondary unit. Jadi serunya di sana. Kalau Anda mau pakai AEG silahkan, mau pakai handgun silahkan, pakai shotgun silahkan. Tapi nggak boleh AEG lalu ada secondary-nya, misalnya ada handgun, nggak boleh. Atau misalnya kan orang suka pakai handgun lalu pakai shotgun misalnya, itu nggak boleh. Jadi pilih aja, mau pakai gas boleh, mau pakai baterai boleh, mau pakai spring boleh, mau pakai HPA tank juga boleh, any kind of airsoft sah di sana. Hanya tidak boleh ada 2. Jadi begitu kita enter the field cuma boleh bawa 1 primary unit. Lalu untuk kebutuhan safety gear-nya yang digunakan pada saat bermain Speed QB itu meliputi apa aja Om yang harus dipakai supaya kita aman misalnya? Oke Om, soal untuk kebutuhan safety gear yang digunakan untuk Speed QB itu nomor 1 yang wajib banget itu full face mask. Jadi seperti ini contohnya gitu. Cuman kebetulan harus ini nggak ada. Cuman kalau saya lengkapin dengan GoPro. Jadi ini adalah mask-nya dari Dye i5, tulisannya DYE i5. Ini yang menjadi sebenarnya ini speknya paintball.
Jadi ini sebenarnya dipakai oleh anak-anak paintball. Dan kebetulan ini salah satu barang yang hits. Jadi hampir semua orang yang main Speed QB atau main paintball pasti pakai ini sebagian besar, dan ini salah satu merek utamanya. Kayak ibaratnya kalau di Airsoft itu mungkin nama besar Marui gitu. Nah, ini nama besarnya si Dai apa DYE orang bilang. Nah, ini nomor satu yang wajib punya full face. Jadi kalau dipakai itu dia itu seperti ini. Kurang lebih. Jadi benar-benar full satu face ke cover dari pipi sampai ke kuping, di bawah sini juga semua ke cover. Cuman kalau saya tambahin topi. Jadi amit-amit ada BB yang kena kepala pun ya masih ada proteksinya gitu. Nah, ada juga yang gunain pakai FMA kalau safety gear. Ya itu pokoknya baik lagi intinya harus full face gitu. Lalu safety gear yang kedua kalau buat saya yang paling penting itu ini. Ini adalah yang saya wajib pakai, yaitu knee protector. Karena di Speed QB itu anak-anaknya karena main speed, jadi begitu breakout tuh mulai dari misalnya sisi A dan sisi B gitu, mereka mulai begitu tit itu semua langsung secepat-cepatnya langsung lari, dan biasanya mereka hampir sebagian besar pasti sliding. Jadi akan slide gitu. Nah, macam-macam. Ada yang bener-bener rebah dengan badannya, ada yang menggunakan kayak apa ya, kayak ngesot gitu loh, pakai dari dengkulnya gitu. Nah, kalau saya tipikal karena badan saya lumayan gede, jadi saya tipikal yang butuh banget ini. Tapi ini optional. Ini sebenarnya mereknya Fox. Jadi ini safety gear untuk motocross sebenarnya. Cuman karena dia ini satu kesatuan, jadi saya lebih suka aja sampai ke tulang kering. Ini safety gear nomor 2. Lalu yang terakhir, safety gear yang penting itu adalah buat tangan sih. Jadi karena kita juga ngesot, selain dengkulnya juga kena, kadang-kadang kan badan suka nabrak. Nah, jadi yang terakhir itu kalau buat saya adalah pakai padding buat tangan gitu. Nah, padding ini, ini memang paddingnya paintball dan paddingnya Speed QB orang pakai. Nanti dia akan ada sepanjang tangan kita dari ujung ke ujung. Saya rasa itu aja sih kalau safety gear. Kalau misalnya ditanya yang paling esensial, kalau buat saya ya pelindung kaki dan pelindung muka itu paling esensial sih untuk untuk safety gearnya Speed QB. Dan unit yang biasa digunakan untuk bermain Speed QB itu unit yang kayak apa atau seperti apa, Om? Nah, oke, soal unit ya, ini paling menarik nih. Semua orang nanyanya Om kalau soal unit. Kalau saya boleh punya pendapat, sebenarnya unit apa aja lah, selama dia airsoft dan dia 6 mili. Udah, saya gitu aja. Mungkin kalau ada yang shotgun pakai 8 mili, to be discussed lah gitu. Cuman majornya pasti pertama 6 mili dan airsoft. Dia mau pakai Glock model tactical pun nggak masalah sih. Mau pakai Glock seperti ini nggak ada masalah. Hanya karena wajib tracer, jadi harus pakai tracer. Atau pilihannya adalah minimal menggunakan senter. Dan setelah kalian nembak, senter nyala. Intinya untuk memberi signal kepada officer bahwa ya lo nembak kena. Udah, as simple as that. Karena lo nembak kena, tapi officer nggak dapet signal, yang ditembak misalnya amit-amit dia nggak berasa. Kadang-kadang adrenalin ya, ketembak suka nggak berasa. Ya mau gimana? Berarti mesti dihajar ulang-ulang lagi gitu loh. Cuman kan supaya seru, makanya kita biasanya menggunakan tracer. Jadi kalau saya preferensinya adalah high kappa. Seperti ini unitnya. Kalau tracer bebas, saya kalau untuk BB-nya mau warna hijau, saya percayakan kepada X-Cortec 301. Ini enak banget, hijaunya terang banget. Hanya kadang-kadang kita suka game menggunakan BB-nya merah. Nah, BB merah harus menggunakan yang ini light BT kalau perlengkapan. Nah, kalau untuk slide
ya sebenarnya apa aja sih kalau kita ngomongin unit, yang penting bisa nembak, bisa nyala, tracernya semua cukup. Cuman kalau ditanya lebih detail, saya preferensinya kalau lagi pengen happy trigger, pengen bener-bener, karena kan kalau main di IPSC itu kan semuanya terhitung. Misalnya stage ini 9 round, ya udah cuma bisa 9 kali nembak kan. Ting, tata, ting 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 ting, udah kelar gitu. Nah, kalau speed cube itu tempatnya happy trigger. Jadi ibaratnya mau tembak wah gitu bisa. Nah, kalau happy trigger biasa setting seperti ini, pakai ultra cut punya yang Gunsmith Bros. Tapi kadang-kadang juga ada lagi pemain yang modelnya ilmunya AIPSC, tembak reaksi diturunkan ke speed QB. Jadi kita ganti slide-nya dengan yang AM gitu. Nah, ini preferensi aja sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya kalau saya seperti itu, tergantung hari ini temanya apa. Tapi kalau latihan kebanyakan saya pakai ini gitu. Tapi kalau nanti untuk tanding biasanya kita ganti spek sedikit aja sih. Lalu unit yang paling sering orang pakai nomor 2, nomor satunya ada handgun, unitnya ada IG. Kebetulan saya punya unit IG M4 PTS yang buat speed QB. Kemarin dratnya patah, lagi dicari, jadi unitnya nggak bisa digabungin karena wristnya lagi mau di cloning, saya mau bikin. Tapi intinya adalah kalau di speed QB itu, kalau IG pakai baterai atau pakai HPA biasanya. Nah, kalau di handgun sama, ini handgun tinggal dicolok gas atau bisa juga dipakai SPA. Seperti apa HPA itu? Seperti ini. Jadi kita ada tambahan tank. Jadi tank ini basically yang menjadi penggantinya gas. Jadi kalau saya nanti biasanya menggunakan mid capnya punyanya PTS. Jadi ini yang Speed QB series juga. Jadi nanti BB-nya kita boleh isi maksimum 200 round. Nanti ada adapternya, nanti kita colok ke hose, colok ke adapter, lalu ke magazine, udah tinggal masukin ke dalam unit kita. Jadi deh gitu. Nanti kurang lebih penampilannya akan seperti ini. Cut. Dah. As simple as that. Ya nggak simple juga sih, tapi simple lah. Seperti ini kurang lebih. Enaknya apa? Enaknya adalah 200 round. Jadi kita cukup bawa magazine ini 2, biasanya udah cukup banget. 1 apa 2 cukup lah, pakai magazine ini aja. Tapi banyak teman-teman juga masih pakai gas, itu pun nggak ada masalah. Tapi yang saya mau highlight adalah soal HPA-nya. Kenapa saya pakai HPA? Ini juga teman-teman perlu tahu, karena di Speed QB teman-teman perlu tahu kenapa? Karena kalau di Speed QB itu tembakannya kan rapid kan, dadak 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 dadak. Biasanya kalau pakai gas blowback, pakai tenaga gas baik GBBR atau handgun yang menggunakan gas, pasti kalah di dingin, cepet banget dingin. Nah, which is karena kita gamenya 3 menit, break isi BB 3 menit, break isi BB 3 menit, itu nyambung. Misalnya 9 menit mainnya, dibagi 3 sesi langsung kan best of 3 misalnya. Kalau saya sama tim kayaknya pakai gas nggak ngejar. Jadi saya coba pakai HPA tank seperti ini. Nanti ini ditaruh di punggung, ada ranselnya nanti. Jadi nanti kita main menggunakan pakai ini, tapi ada 2 kelebihan. Nomor 1, dia nggak ada cooldown. Jadi mau ditembak berapa kali, berapa lama, anytime, dia nggak bakal dingin dan powernya stabil. Itu yang paling penting. Nggak ada cooldown dan dia stabil. Jadi karena dia menggunakan bar meter seperti ini, setiap tembak dia ada parameternya tuh, barnya sama terus gitu. Jadi otomatis dia nggak terpengaruh cuaca. Jadi kan kalau pakai gas itu kan ya dingin, dia turun FPS-nya. Tapi kalau lagi udaranya kena panas, dia naik FPS-nya, karena tekanan kan. Tapi kalau ini bener-bener semua tergantung tanknya. Dan yang ketiga, jadi pertama cooldownnya nggak ada, nomor 2 akuratnya, titiknya sama terus, karena FPS-nya kalau di chrono pakai ini sama terus FPS-nya, nggak mungkin berubah. Dan yang ketiga adalah murah. Kenapa saya bilang murah? Jadi gampang. Kalau teman-teman tahu tabung scuba yang 100 kaf apa yang 80 kaf itu kan sekali ngisi 40 sampai 50 ribu. Tabung itu bisa diisi kurang lebih 8 sampai 10 kali ke tabung ini. Kita ambil aja deh, paling gampang 10 kali. Berarti bisa 10 kali refill tabung ini, bener nggak?
Sedangkan satu tabung ini bisa dipakai 3 kali gameplay. Jadi kalau di SpeedQB itu acara latihan mingguannya tuh namanya gameplay gitu loh. Jadi kita main dengan rules ibaratnya gitu. Nah ini bisa 3 kali gameplay. Kalau sekali gameplay itu Sabtu, misalnya kita main jam 7 sampai jam 10 misalnya kita latihan. Setabung ini bisa dipakai untuk 3 kali gameplay. Berarti Sabtu ini, Sabtu depan, dan Sabtu depan lagi. Which is, tadi kalau 50.000 kita ambil paling mahal, 50.000, 10 kali isi ini berarti 5.000 sekali ngisi. 5.000 bisa untuk 3 kali gameplay. Berarti satu harian kita main gameplay itu cuman habis sekitar 5.000 bagi 3. Yaitu nggak nyampe 2.000 perak. Jadi murah banget pakai ini. Dan ini powerful banget, kita bisa atur FPS-nya sesuai dengan kalian. Which is SpeedQB itu maksimumnya 350 FPS. Jadi kalau teman-teman mau bikin untuk di game lain pun, mau bikin 400 atau 380 misalnya, kan 384 itu kan masih diterima oleh beberapa grup. Ya tinggal diputar aja, nanti di sini ada ininya ada puterannya. Jadi kalau teman-teman yang pakai AEG biasanya juga pada rubah ke SPA seperti ini. Jadi AEG tapi ada selangnya, dia nggak pakai dinamo lagi. Jadi langsung colok pakai SPA. Kalau handgun sama seperti ini juga dicolok langsung menggunakan HPA, jadi nggak pakai gas lagi. Nah itu kurang lebih unit SpeedQB yang dipakai. Kalau gue pernah lihat video-video tentang SpeedQB, itu unitnya daya tembak itu lebih cepat om, atau mungkin roofnya lebih tinggi dibandingkan unit-unit standar. Apakah memang unit-unit yang dipakai untuk kebutuhan SpeedQB itu di-upgrade? Iya benar-benar. Makanya yang seperti tadi saya bilang, kenapa dia roofnya lebih cepat? Karena dia menggunakan SPA tadi, menggunakan angin. Nah, angin itu udah lebih stabil, lalu dia punya roof bisa lebih rapat, jarak BB antar BB-nya, antar tembakannya rapat banget. Dan kedua dia lebih bener-bener, misalnya tembak 5 kali tuh bener-bener BB bisa baris banget. Jadi orang pasti akan ngelihatnya, wih cepet banget gitu loh. Karena ya memang banyak yang pakai udah upgrade ke pakai HPA atau pakai angin. Tapi soal upgrade nggak upgrade itu sih balik ke orangnya ya. Ini kita hanya ngomong upgrade masalah sistemnya aja, tenaganya. Tapi kalau misalnya ngomongin dari upgradean unitnya, itu sih masing-masing om. Saya juga pakai main, kadang-kadang suka pernah pakai Glock juga, Glock standar aja sih, paling cuman jeroannya dirapihin sedikit aja, nggak diganti. Pakai kapak juga ada kok yang main pakai standar. Ya well oke aja, yang penting baik lagi syaratnya. Kalau bisa ada tracer, karena tracer ini menguntungkan kita. Kalau kita nembaknya kena ya kita diuntungkan. Jadi ada yang lihat marsalnya, bisa bantuin kita untuk calling gitu loh. Nah masalah roof tadi itu juga nggak wajib sih, itu preferensi juga. Malah di Bandung ada teman kita main SpeedQB pakai shotgun spring lagi, das cek cek, das cek cek, das cek cek, nggak masalah, sama sekali nggak masalah sih. Unit apa aja. Kalau memang ada upgradean pada unitnya, biasanya di bagian apa om, atau di komponen apa om unit-unit tersebut di upgrade? Kalau ngomongin upgrade di unit, saya pribadi sih karena lebih banyak pegang handgun. Kalau untuk handgun sih saya rekomen nomor 1 yang di upgrade itu, yang paling penting sebenarnya slide. Karena kita main high intense, dadadak gitu. Kalau pakai slide plastik takutnya dia muncul nanti pecah gitu. Terus nomor 2 sih yang perlu banget di upgrade itu sih apa ya? Ya paling buffer. Jadi nambahin ganti slide, lalu nambahin buffer, itu udah wajib tuh, 2 itu tuh kalau di handgun ya. Kalau di AEG biasanya orang yang utama itu upgrade-nya upgrade dinamonya biasanya. Karena kan kadang-kadang misalnya dia AEG-nya dia misalnya 300, bawaan PR-nya misalnya di bawah 100. Terus dia mau naikin FPS-nya ke 350, berarti kan naikin PR. Nah, kadang-kadang ya orang paling gampang adalah naikin dinamo di upgrade atau innernya di upgrade. Paling itu sih, karena basically SpeedQB memang nggak menuntut
upgrade yang gimana-gimana kok gitu. Yang penting unitnya lancar, bisa dipakai, FPS-nya 350. Udah itu aja sih kalau Speed QB. Kalau gue pribadi ketika mengikuti kegiatan airsoft itu akan mendapatkan esensi yang berbeda. Esensi pada saat kita main wargame, milsim, atau kompetisi. Nah, gue belum pernah nyobain main Speed QB. Apa sih Om yang didapatkan esensinya ketika Om memainkan atau bermain airsoft Speed QB ini? Esensinya apa ya? Esensinya yang utama ya pasti speed sih, karena namanya kan Speed QB kan. Jadi kalau nanti Om Arif dan teman-teman nyobain main Speed QB, kapan kita coba main bareng? Kalau saya sih rasanya adalah pertama kali main pasti keteteran. Karena Speed QB itu kan startnya kan breakout 505 gitu, ujung-ujung dari field. Begitu go, itu langsung bener-bener zuar bikin strategi. Jadi nomor 2 adalah yang esensi yang paling penting adalah strategi. Cepat dan menggunakan strategi. Strategi ini penting banget. Jadi kalau main Speed QB itu kita nggak tahu lagi, karena kan Speed QB itu kan bentuk lapangannya mirror ya. Jadi tidak boleh menguntungkan lawan dan menguntungkan home dan away-nya mesti rata gitu. Simetris mapnya. Jadi ketika kita lagi strategi, lagi menggunakan map sebelah kanan misalnya, toto sebelah kiri tuh udah rame orang, udah bisa nyerang, bisa 2 orang bisa masuk. Karena Speed QB itu bener-bener esensinya strategi sih, cepat dan strategi. Karena begitu 1 orang bocor aja masuk ke dalam kita, udah kita kelar pasti dengan 1 orang doang gitu. Makanya bener-bener ketat banget. Jadi biasanya kalau main Speed QB itu strategi yang paling sering kita gunakan adalah begitu breakout, nyebar, ada 1 orang langsung jagain flag di depan. Lalu biasanya ada runner di tengah, siap-siap nih 2, antara jebol kanan jebol kiri. Lalu di paling belakangnya tuh ada backupnya, itu biasanya IG. Jadi dia di belakang jagain gitu. Contohnya misalnya kalau di tim saya gitu kan, saya kebetulan gabungnya sama Sonic, cocok sama anak-anak Sonic main itu. Ya biasanya runnernya saya, kalau enggak Richard. Ada juga Snake player tuh yang biasanya nembusin di sebelah kanan, yang mungkin kalau di bola namanya playmaker, merangkap jadi wing misalnya gitu. Lalu biasanya di belakang ada Ryoko, ada Rama, ya dia menjadi backup kita di belakang. Jadi kemanapun kita mau jalan, justru yang paling belakang yang kasih komando, oke kanan, dibuka gitu. Jadi strateginya intinya syarat akan strategi banget lah gitu. Jadi kalau teman-teman cobain nanti, yang pertama teman bilang pasti teman kaget deh. Karena begitu mulai kita meleng dikit lah gitu, nggak ngeh aja langsung. Tahu-tahu serak serbu kiri kanan tuh udah jebol aja gitu. Tahu-tahu udah flagnya udah ditembus di belakang gitu. Di luar sana nih Om, mungkin banyak teman-teman yang baru atau ingin mencoba kegiatan airsoft Speed QB ini. Buat Om Niko sendiri ada nggak tips buat kita yang baru ingin mencoba agar kita bermain airsoft Speed QB ini terasa nyaman, aman, dan tentunya ketagihan Om? Nah, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang mau cobain Speed QB, satu garansi dari saya adalah ini game fun banget. Kenapa? Karena nomor 1 kita nggak ribet dengan baju. Jadi saya Speed QB itu anak-anaknya cuma pakai sweater kayak begini, simple sweater, atau as simple as pakai kaos biasa. Udah gitu. Kita ya ada sih yang pakai vest military police gitu, model-model yang begitu ada yang pakai. Tapi nggak esensial. Lebih esensial itu pokoknya ini face yang full mask. Jadi kalau buat teman-teman mau coba nomor 1, pokoknya mesti punya dulu full mask. Itu rekomen banget. Karena kalau nggak ada full mask tuh kita juga kadang-kadang nggak safety lah gitu. Karena buat kita kan safety first. Terus nomor 2 yang pasti unit, anything unitnya. Jangan dipusingin unitnya gitu loh. Karena kan kita mau mencoba main di funnya gitu. Lalu yang mencoba itu apalagi ya, kalau mau mencoba ya paling itu aja sih, paling face, unit. Kalau misalnya punya kayak jaket atau kaos, udah cukup, that's it kok. Kalau di media sosial sendiri, ada nggak sih grup khusus yang membahas tentang Speed QB ini? Mungkin untuk chit-chat atau sekedar diskusi Om? Untuk sosial media ada 2 yang saya tahu, ada Speed QB Indonesia sama ada Speed Project. Nah si 2
Instagram ini yang memang kalau di Indonesia nih yang gencar banget bahas soal Speed QB ya paling dua ini. Tapi kalau ngomong di luar ya banyak banget. Ada Union, ada SYG, ada si Speed QB officialnya gitu, ada KWA, banyak banget lah kalau di luar gitu. Nah, kalau yang mau cari referensi biasanya sih saya dari SYG aja, cari IG-nya SYG atau officialnya Speed QB. Dari sana nanti dia akan ngeling-ngeling deh kemana. Kebetulan kalau Speed QB Indo itu kemarin baru di feature sama Speed QB official. Jadi kita nanti ada sana juga, ada di YouTube-nya, ada di IG-nya si speedqb.id. Si Speed QB Indo maksudnya. Om Niko sendiri biasa main Speed QB di mana? Kalau ada teman-teman yang mau gabung, boleh join nggak? Kalau kita sendiri itu mainnya di Baywalk sekarang. Jadi lapangan yang paling proper sekarang untuk Speed QB adalah di Baywalk. Di Jakarta Barat di Baywalk. Kalau di Bandung itu ada di Delta Force. Kalau saya nggak salah dengar juga di Makassar udah ada sama di Surabaya. Cuman kita belum pernah main, jadi kita belum tahu proper atau enggaknya sampai mana. Tapi kalau teman-teman mau coba main yang terdekat di Jakarta, ya ada di Baywalk. Itu bener-bener kita udah rubah. Dan kita udah setting mapnya Speed QB banget, 90% lah udah Speed QB. Hanya ada masalah pilar, beberapa aksesoris yang permanen. Itu yang kita lagi mikir juga. Kalau teman-teman di Bandung bisa ke Delta Force Arena, itu juga udah proper banget buat main Speed QB. Oke Om Niko, terima kasih atas waktunya. Oke Om, terima kasih. Semoga infonya jelas. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih. Dia pengen ngopi ternyata, dia tadi nungguin kopinya. Oke teman-teman, demikian dulu bicara singkat tentang Speed QB bersama Om Niko Santoso. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba kegiatan Speed QB. Jika ada pertanyaan lebih dalam, bisa di kolom komentar atau bisa langsung ke Facebooknya Om Niko. Di media sosial namanya Niko Santoso. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Sobat Gini hari berikutnya. Dadah.